Halo teman pemilih, senang sekali saya Andi Tenrulan bisa menjumpai Anda kembali di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Ada Ibu Rehan Masud, Ketua Presidium dari Jaringan Demokrasi Sulawesi Barat atau Jadi Sulbar. Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Barat. Baik. Nah ini Ibu, kita mungkin juga sambil reunian ya, Bu Rehan datang ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat hari ini, banyak bertemu teman-teman lama Bu di sini ya. Alhamdulillah Bu Rehan bisa bergabung setelah berapa kali kita batal untuk berdiskusi langsung nih dengan Bu Rehan. Dan juga tema yang akan kita bahas ini menarik sekali, yaitu terkait tentang menakar kepercayaan publik dalam meningkatkan kualitas pemilu serentak tahun 2024. Nah, baik Bu Rey, ya, Bu Rey, ini dari organisasi Jadi dulu deh. Bisa diceritakan Bu, apa sih organisasi Jadi ini? Apakah perlu diketahui oleh seluruh teman pemilih yang menyaksikan podcast kita? Ya, baik, terima kasih De Kendri ya dan pemirsa. Jadi ya ini yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang berharga ini buat Jadi dan atas nama pribadi juga saya mengucapkan terima kasih ya. Seperti tadi dikatakan bahwa ini merupakan reunian ya. Jadi hampir yang ada di KPU Sulawesi Barat ini adalah teman lama, iya. Teman seperjuangan Bu Iya, ya pada jadi, masanya ya. karena saya juga alumni dari sini. Betul. 2013 sampai 2018. Masya Allah. Iya, seperti itu. Jadi alhamdulillah ini hari yang baik menurut saya. Sore yang cerah menurut saya walaupun sedikit mendung di luar sana. Baik. Iya, jadi Jaringan Demokrasi Indonesia ini ternyata memang adalah organisasi yang ada secara nasional Bu, dan dia punya istilahnya organisasi bawahan di setiap provinsi. Iya, jadi sejarah berdirinya Jadi sebenarnya pasca saya juga dari KPU Sulbar. Jadi secara nasional, jadi KPU pimpinan KPU pusat periode 2012-2017 itu di grup membahas gimana ya teman-teman, jadi seluruh provinsi ini kita disampaikan yang kita sudah purna ini supaya kita bisa tetap ikut mengawal perjalanan demokrasi ini walaupun istilahnya kita di luar ring ya. Jadi mungkin kita bagus membentuk satu wadah yang kita bisa menyalurkan ya keaktifan kita di luar. Jadi dari prosesnya itu beberapa masukan akhirnya muncullah Jadi terutama juga ya dalam hal penulisannya, karena kalau kita menulis Jadi A yang kecil, D-nya besar, I-nya Jaringan Demokrasi Indonesia. Jadi hampir-hampir sama mungkin dengan ini ya apa ini yang Ibu Titi itu ya. Organisasi lupa saya ya. Ya itu jadi artinya lalu kita berpikir akhirnya jadilah. Nah pas 18 Agustus 2018 maka kita deklarasi. Jadi teman-teman seluruh Indonesia ya yang ingin hadir untuk deklarasi Jadi secara nasional hadir di Jakarta. Jadi alhamdulillah waktu itu dari alumni KPU Sulbar saya ada dengan Pak Mursalim ya, dan secara aklamasi ya kita dipilih lah. Oh ini saja langsung aja. Jadi tidak lagi melalui proses-proses jeda-jeda waktu, jadi langsung siapa yang akan menjadi ketua untuk tiap-tiap provinsi di Indonesia. Ya, seperti itu. Dan Ibu Rey inilah ya yang menjadi ketuanya. Ya. Baik, Bu Rey, ini kita lanjut nih. Terus apa saja nih program-program yang sudah dilaksanakan dan mungkin akan dilaksanakan oleh Jadi Sulawesi Barat? Oh iya. Jadi sebenarnya ini apa ya?
mungkin sedikit curhat ini. Ya, tidak apa-apa, Bu. Ya, karena jadi adalah lembaga yang masih konsen terhadap pelaksanaan demokrasi, ya apalagi sekarang ini tahun politik ya, yang sebentar lagi 2 hari lagi ya. Betul. Kita akan menggunakan hak suara kita, pesta rakyat ya, seluruh rakyat Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Nah, jadi tadi lembaga ya, non profit. Jadi artinya kita tidak bisa bergerak melakukan sesuatu yang artinya pendanaannya terhitung besar gitu. Karena dana yang kita pakai jika melakukan kegiatan ya dana pribadi-pribadi gitu. Nah, jadi cuman karena kecintaan kita terhadap ya masih konsen ya terhadap perjalanan demokrasi bangsa, maka kita mewakafkan diri. Jadi makanya kita dijadikanlah sebagai relawan gitu. Ya termasuk saat ini yang kita lakukan di Jadi ya, kita ada masuk di dalam aplikasi Jaga Suara. Jadi Jaga Suara 2024. Nah, itu dari manapun bisa melakukan itu. Nah, jadi kemudian apa yang nanti yang akan dilakukan adalah jadi paling tidak dalam tiap TPS yang tempat kita mencoblos, kita memfoto hasil C hasil gitu ya. C hasil. Nah, lalu kita masukkan aplikasi. Nah, kalau kita sanggup juga untuk bergerak lagi ke TPS-TPS yang dekat dengan kita atau dimanapun yang kita sanggup datangi, itu bisa kita lakukan. Jadi itu yang sekarang yang saat ini juga masih berlangsung pelatihan untuk relawan Jaga Suara 2024 ini. Baik, ini mungkin menarik Bu ya, karena kalau yang dianggap selama ini sebagai penyelenggara saja yang mengetahui tentang hasil-hasil pemilu pada saat hari H, ternyata Jadi juga terlibat, bahkan jaringannya lebih besar nih bisa dikatakan karena melibatkan netizen ya se-Sulawesi Barat. Ya, jadi netizen ini juga bukan hanya netizen yang biasa-biasa saja, jadi siapapun boleh, jadi termasuk jurnalis ya. Jadi karena Jadi ini ada istilahnya anggota khusus. Nah, itu yang dari jurnalis itu bisa bergabung di dalam. Nah, yang mantan-mantan, karena sesungguhnya intinya sebenarnya Jadi ini adalah wadah para mantan penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu sampai jajarannya ke bawah. DKPP pun bisa Bu ya? Bisa. Baik juga yang berkecimpung, yang sekarang di partai boleh. Bisa semua. Jadi kalau mungkin secara keanggotaan kalau mau ditelusuri, itu justru anggotanya lebih banyak. Karena artinya di sini siapapun yang konsennya adalah memajukan demokrasi, memberikan pendidikan pemilih, semua bisa gabung di Jadi. Baik, luar biasa. Berarti saya juga boleh gabung? Boleh. Ya? Tapi kan sudah di penyelenggara. Baik Bu Rey, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik, terima kasih teman pemilih masih bersama kami tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat dan juga masih bersama dengan Ibu Rey ya, selaku Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Barat. Baik Bu Rey, kita lanjut. Ini kita masuk nih di pembahasan kita. Kalau menurut dari Bu Rey sendiri sebagai ketua nih, apa yang membedakan pemilu 2019 dengan pemilu yang 2 hari lagi akan kita laksanakan? Kalau kita bicara perbedaannya aja ya. Nah, jadi kayaknya ya yang sekarang ini tensinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Akan tetapi di satu sisi juga animo masyarakat yang mengikuti perjalanan tahap demi tahap ini pemilu 2024 ini antusiasnya besar dibanding dengan 2019. Nah, kemudian yang sama di sini sedikit adalah hal yang klasik itu masih money politik. Nah, masih menjadi PR besar buat kita semua, terutama yang pengawas ya. Bagaimana benar-benar menindaklanjuti, karena kan sekarang orang sudah banyak yang benar-benar melek
Iya, IT banyak sudah. Jadi begitu gampangnya kita mendapatkan informasi langsung tersebar jika terjadi sesuatu hal yang apakah itu baik, apakah itu buruk. Nah, iya itu. Jadi jet-jet kita itu dipenuhi dengan video-video yang terkadang ada yang tidak mendidik. Nah, artinya di sini tantangannya. Jadi tantangannya ini di sini yang agak besar dibanding dengan lebih tinggi ya. Dibanding dengan 2019. Jadi itu tadi saya katakan di awal bahwa tensinya lebih tinggi ya Bu ya di 2024 lebih ini. Tinggi. Kemudian lagi untuk di calegnya gitu kan, ya itu kan saya juga ini sebenarnya nanya-nanya juga sih pemilih, terutama yang orang-orang tua yang itu sedikit masih gaptek ya. Banyak di antara mereka yang bingung nanti milih siapa nih, karena hanya nama ya kan, nggak ada itu, tidak ada foto, ya, kecuali cuman calon presiden, wakil presiden dan DPD saja. Jadi di situ kebingungannya. Nah, jadi dalam tahapan ini ya secara tidak resmi ya saya pribadi dan teman-teman jadi itu memberikan juga pendidikan pemilih kepada masyarakat seperti ini. Ya seperti tadi bagaimana menolak politik uang, bagaimana memberi penyadaran kepada masyarakat. Ya, di situ posisinya dia. Baik, luar biasa. Jadi memang bukan hanya sekedar misalnya memberikan informasi tentang kepemiluan, tapi juga ikut mencegah, Bu ya. Dalam banyaknya kecurangan-kecurangan yang kemungkinan terjadi. Yang menarik tadi bahwa memang jadi juga membantu misalnya dalam pelaporan terjadi kecurangan misalnya money politik, Bu ya. Back campaign, bekerja sama dengan Bawaslu juga pasti. Artinya gini, jadi kalau ada informasi kita bahas di grup, lalu kita berdiskusi dengan jadi pusat ya, kita kadang ngomongnya lewat Zoom. Nah, di mana atau memang dari pusat bertanya ke kami, kira-kira di tempat saudara untuk tahapan ini apa saja yang terjadi kecurangan ya. Seperti itu. Jadi kita melaporkanlah ke sana bahwa ada seperti ini, ada seperti ini, bahkan mungkin dalam hal bukan hanya terhadap penyelenggaranya, tetapi kepada peserta pemilunya juga, terhadap logistik-logistik yang sudah jalan itu kemarin apa kendalanya, apakah yang memang bisa diatasi atau yang artinya human error kan. Jangan sampai itu ada, bagaimana kita mencegah, bagaimana kita menyampaikan ke teman-teman yang masih di dalam lingkaran ini penyelenggara. Jadi masukan-masukan itu disampaikanlah. Jadi karena pimpinan pusat juga sering jadi pusat itu sering komunikasi dengan pimpinan KPU dan Bawaslu Pusat untuk memberikan masukan-masukan. Luar biasa. Nah, Bu Rey, ini menjadi menarik nih bahwa memang kita tahu bahwa hasil survei dari beberapa lembaga-lembaga independen ya mensurvei bahwa tingkat kepercayaan publik atau trust publik ini terhadap penyelenggara untuk pemilu 2024 ini lumayan meningkat. Dari data dari KPU RI, bahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara tingkat pusat ini berada di tingkat ketiga tertinggi untuk instansi pusat, Bu. Dari Jadi sendiri, bagaimana melihat ini? Apakah ini adalah sebuah prestasi atau seperti apa? Ya, jelas dong, Mbak. Jelas dong deh ya. Ya, itu satu prestasi yang perlu kita bangga ya. Jadi sebagai alumni juga saya ikut bangga ya bahwa ya KPU masih mempertahankan eksistensinya di dalam menjaga kepercayaan publik. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu untuk seluruh penyelenggara di seluruh daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten untuk mempertahankan hal ini. Jangan sampai hanya ulah oknum itu bisa mencederai daripada proses pemilu ini ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi artinya dengan adanya kepercayaan publik yang tinggi, tentunya nanti hasil pemilu itu kalau prosesnya sudah berjalan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentu akan legitimate. Jadi seluruh masyarakat akan menerima dengan baik bahwa pemilu ini berjalan sesuai dengan yang memang diharapkan. Baik, tapi yang menarik Bu ya, bahwa
salah satu indikator yang menilai bahwa masyarakat ini percaya dengan penyelenggara dan juga hasil pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Bahkan Sulawesi Barat, Ibu, kita ini dari target partisipasi nasional 75%, kita melampaui itu di pemilu 2019, betul Bu ya. Terus apakah betul ini partisipasi ini betul partisipasi langsung dari masyarakat atau masih bisa dikatakan mobilisasi nih? Karena biasanya banyak orang ke TPS bukan dalam tanda kutip bukan kesadaran sendiri Bu, tapi dimobilisasi oleh peserta pemilu untuk memilih calon-calon tertentu. Ini menurut jadi seperti apa? Sebenarnya sih tidak masalah. Ya, menurut saya pribadi itu tidak masalah kalau dikatakan mobilisasi. Artinya di sini mereka itu dikerahkan. Yuk ke TPS. Silahkan Bapak, Ibu, adik, kakak untuk menyalurkan hak suaranya. Ya, yang penting aturannya ya tidak melanggar. Jadi kalau mungkin orang selalu beranggapan negatif kalau mobilisasi, tapi kalau dalam hal dikerahkan untuk ke TPS itu tidak ada salahnya. Biar mereka tentunya sadar gitu, bisa sadar bahwa oh ini hak kita harus dijalankan dengan baik. Ya, seperti itu. No problem kalau menurut saya. Ya. Berarti memang entah itu partisipasi ataupun mobilisasi, yang penting mereka sesuai prosedur yang berlaku seperti itu betul. Tidak masalah. Masalah. Ya. Baik, dan menurut Ibu Rey sendiri nih, sejauh ini tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan juga hasil pemilu khususnya di Provinsi Sulawesi Barat seperti apa? Oh iya, jadi saya bicara skop Sulbar aja ya. Ya. Khawatir bicara yang lain tidak sesuai fakta. Jadi kalau Sulbar, alhamdulillah ya, sebelum zaman saya dan setelah zaman saya sejak di kabupaten, alhamdulillah untuk Sulbar ya itu luar biasa. Ya masyarakat itu percaya kok, ya bahkan sangat percaya. Jadi kalaupun ada riak-riak kecil itu bumbu-bumbu aja, bumbu-bumbu dalam perjalanan demokrasi. Karena kata orang, tidak seru juga sih kalau tidak ada sedikit, kalau adem-adem ayam aja. Jadi tidak apa-apa lah, tapi ya artinya masih sesuai kadarnya saja. Jadi no problem kok. Baik, berarti bisa dikatakan alhamdulillah selama ini publik alhamdulillah masih percaya dengan penyelenggara pemilu dan juga hasil pemilu. Baik Bu Rey, ini kita akan lanjut lagi, kita tahan dulu ya. Untuk kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Hasil podcast kami ini bersama dengan Bu Rey akan kita tampilkan atau kita tayangkan di kanal YouTube KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan tentunya linknya akan kami sebar di semua media sosial KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik Bu Rey, kita akan lanjut lagi nih. Bu Rey, ini sebelum, karena kita sudah di segmen terakhir nih Bu, sebelum segmen terakhir, sebelum closing statement, Bu Rey, mungkin ada pandangan kenapa kemudian sekarang ini lebih seksi ya membahas tentang Pilpres daripada misalnya mencari tahu tentang latar belakang dari caleg-caleg kita di daerah, atau seperti apa Bu? Pandangan dari Bu Rey sendiri? Oh iya, jadi mungkin dalam hal ini memang menarik ini ya. Saya juga barangkali sedikit mengutip ya tontonan saya di media televisi. Jadi karena saya juga ingin melihat gimana sih rekam jejak para 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden ini, dan ya memang hampir sama lah. Apa tadi itu yang tadi disebutkan bahwa agak seksi ya. Iya, pembahasan Pilpres ini Bu. Jadi di mana-mana memang kalau kita jalan, baik di pasar, baik di kerumunan-kerumunan, lebih di 3 orang itu sudah yang dibahasnya mengenai Pilpres. Jadi hampir seolah-olah tidak ada pembahasan lain yang penting gara-gara mengenai Pilpres itu. Tapi sesungguhnya ini sesuatu yang positif menurut saya, karena dengan begitu itu masyarakat sesungguhnya sebenarnya dia tidak sadar bahwa dia itu sudah paham sebenarnya. Jadi ingin tahu berarti pada akhirnya akan paham bahwa dia harus seperti apa melihat untuk menentukan pilihan nantinya di 2 hari lagi ini ke depan, 14 Februari 2024. Jadi mereka sudah ada referensi-referensi karena baik dengan rajin menonton ya
apa ya, dari 5 kali debat capres dan wakilnya ya. Dan kemudian juga saya dengar mereka itu ya sering juga mengikuti apa namanya video-video kayak gitu. Nah, cuman yang memang perlu mereka tahu, yang sedikit belum mereka sadari itu belum bisa memilah. Jangan-jangan ini ya itu yang tadi disebutkan black campaign, jangan-jangan. Tapi keinginan tahuan itu besar, animo masyarakat itu sangat besar sekali untuk mengetahui rekam jejak ini daripada presiden dan wakil presiden, sehingga tenggelamlah yang caleg-caleg ini, caleg-caleg daerah ini. Ya, caleg-caleg ini. Nah, artinya mereka ini harus memang lumayan juga harus bekerja keras untuk apa namanya ke konstituennya ya, untuk bagaimana mereka memberikan pendidikan politik, bagaimana mereka menyampaikan visi misinya. Nah, ini mungkin ya sedikit diuntungkan bagi yang incumbent, tapi bagi yang baru, ya karena dia belum dikenal. Nah, itu harus benar-benar apa namanya? Kemarin ya ini kan sudah lewat, tidak ada lagi kampanye. Jadi mereka itu saya berpikir bahwa mereka itu harus memang bekerja keras di dalam menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Jadi karena tadi agak sedikit tenggelam oleh ketertarikan membahas pilpresnya, seperti itu. Baik, jadi setidaknya masyarakat dihimbau bahwa meskipun misalnya informasi tentang pilpres ini booming, seksi, tapi jangan lupa untuk mencari tahu informasi tentang caleg-caleg kita yang akan kita pilih di 14 Februari. Baik Bu Rehan, apa yang mau disampaikan kepada teman pemilih kita yang mungkin akan mencoblos nih pada tanggal sisa 2 hari lagi di 14 Februari 2024. Iya, baik teman-teman yang sempat melihat podcast ini dan juga kemudian bisa lagi menularkannya, menyampaikannya kepada teman-teman, tetangga, keluarga, dan seluruh masyarakat yang bisa dijangkau, bahwa mari kita mempergunakan ya hak suara kita di tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu. Ya, jangan golput, karena kalau golput itu artinya kita tidak memberikan kesempatan kepada calon pemimpin yang akan mengawal pembangunan kita. Jadi ini kesempatan besar buat kita. Ini adalah pesta kita. Pesta rakyat itu adalah pesta kita. Kemudian lagi, kalau pesta rakyat itu berarti kita harus bersenang, bergembira. Nah, mari gunakan hak pilih pemimpin, pilih calon legislatif yang kita berharap kepada mereka bahwa mereka lah yang menjadi wakil kita di dalam menuju apa namanya kehidupan yang lebih baik kita di dalam bermasyarakat ya. Ya mungkin yang di kabupaten ya kita berharap ya di Mamuju ya pilih orang-orang yang menurut kita sesuai dengan hati nurani. Demikian juga untuk provinsi, kemudian yang nasional. Jadi silahkan janganlah apa namanya golput. Golput itu bukan orang-orang yang mau maju. Kan kita semua mau maju kan? Ya kan? Jangan golput Bu ya. Jangan golput. Itu untuk pesan untuk kepada teman-teman pemilih. Mungkin Ibu sebagai mantan penyelenggara, mungkin ada pesan khusus nih untuk para penyelenggara dimanapun berada di Sulawesi Barat. Oh baik. Iya, jadi teman-teman para penyelenggara, jadi baik di tataran KPU, Bawaslu sampai jajarannya ke bawah. Jadi karena kepercayaan publik, karena tadi temannya ya, bagaimana supaya publik percaya terhadap apa namanya proses dan hasil pemilu ini. Nah, jadi artinya kita harus menunjukkan ya. Jadi penyelenggara harus menunjukkan independensinya dan bagaimana menunjukkan integritas yang kuat. Iya. Jadi kemudian juga ditambahkan lagi untuk aparatur negara. Ya, baik di pemerintahan maupun sipil, kemudian Tentara Nasional Indonesia, Polri. Jadi tunjukkanlah kesungguhan kita bahwa benar-benar ini kita independen. Jadi kemudian
profesionalitas kita juga kita harus tunjukkan agar publik benar-benar percaya bahwa penyelenggara ini memang netral, ya, tidak main mata dengan salah satu pasangan kandidat misalnya presiden atau mungkin calon legislatif. Jadi artinya kita benar-benar bisa memegang integritas yang kita sudah itu karena kita sudah membuat fakta integritas, betul. Itu harus dijunjung tinggi. Karena kalau kita penyelenggara sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang kita jalankan dalam setiap proses pemilu ini, kemudian dari pihak pemerintah juga menunjukkan independennya, maka tidak ada alasan hasil pemilu nanti akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi artinya sudah legitimate. Jadi baik teman pemilih, kami sudah berada di penghujung segmen terakhir ya untuk pembahasan kita pada hari ini bersama dengan Bu Rey. Dan kami juga mengingatkan untuk jangan lupa untuk memfollow seluruh akun media sosial kita, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share channel YouTube KPU Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.